Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di sini aku mau membawakan lagi nih mitos dan juga hal-hal menarik mengenai salah satu makhluk mitologi yang ada di Indonesia yang ada hubungannya dengan terbentuknya tanah Jawa dan juga tanah Bali, yaitu naga besuki. Informasi yang aku bawakan nih sebenarnya tuh sudah banyak nih terpublikasi di internet. Kalau kalian mau cari sendiri, pasti bisa banget. Tapi di sini aku mau membagikan nih hasil rangkuman aku mengenai naga besuki. Oke, tanpa berlama-lama nih, kita langsung aja nih ke pembahasannya. Dalam beberapa mitologi, naga tuh dianggap memiliki kekuatan setengah dewa dan juga sebagai penyangga bumi nih. Misalnya nih, seperti Anantaboga, Anantasesa, dan juga naga besuki sendiri. Intermezzo dulu nih, sebelum aku membahas mengenai naga besuki nih. Aku mau menjelaskan terlebih dahulu nih, mengenai Anantaboga dan juga Anantasesa. Nah, Anantaboga atau Antaboga atau juga Anataboga adalah seekor ular raksasa di mitologi Jawa dan juga Bali. Anantaboga diceritakan pada awal mitologi pada penciptaan dunia. Pada suatu saat nih, Anantaboga tuh bermeditasi dan kemudian menjadi seekor penyu bernama Bedawang. Dalam pewayangan Jawa, Anantaboga tuh adalah raja ular yang hidup di dasar bumi dan mengasuh Wisanggeni. Nah, Wisanggeni sendiri itu merupakan seorang tokoh pewayangan Jawa nih, yang merupakan putra dari Arjuna dengan seorang bidadari bernama Batari Dresanala atau Putri Batara Brahma atau juga Dewi Saraswati. Anantaboga memiliki perwujudan naga dengan mahkota dan memakai badong berambut dan juga memakai baju nih biasanya berwarna merah serta mengenakan kalung emas. Ada pula nih yang menyatakan bahwa Anantaboga adalah tali energi yang menghubungkan manusia melalui cakra mahkota dengan sang pencipta. Pemahaman ini dikenal di kalangan para penganut spiritual kejawen. Nah, kemudian nih Anantasesa. Nah, Anantasesa adalah salah satu dari para naga. Yang konon Anantasesa adalah naga pertama nih yang menetas dari 1000 telur yang dierami oleh Kadru. Nah, Kadru sendiri merupakan salah satu putri Daksa yang menikahi seorang resi bernama Kasyapa. Kadru memperoleh 1000 butir telur dari Kasyapa untuk dirawatnya. Telur-telur tersebut nih dijaga dengan sangat baik oleh Kadru. Setelah 500 tahun lamanya, telur-telur tersebut akhirnya menetas. Makhluk yang lahir dari telur-telur tersebut semuanya berwujud naga nih. Oke, kita kembali lagi nih ke Anantasesa. Nah, Anantasesa memiliki sifat yang tidak agresif, tidak suka menindas, dan selalu berusaha taat terhadap asas. Karena sifatnya yang seperti ini, maka Anantasesa tuh merasa tidak cocok nih dengan saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya tuh gemar menindas dan berlaku semena-mena, termasuk pada Garudea. Anantasesa konon akan tetap ada meski dunia tuh musnah pada akhir kalpa atau dunia dimusnahkan oleh api. Karena itulah nih Anantasesa tuh disebut Ananta yang artinya tuh tidak terbatas dan Sesa yang artinya tuh tersisa. Anantasesa konon juga akan ikut ambil bagian nih dalam upacara pemusnahan dunia dengan menyemburkan
nafas api dari mulutnya. Oke, kita kembali lagi nih ke naga besuki. Pada arsitektur Jawa kuno, naga tuh ditemukan pada era kerajaan-kerajaan Jawa Timur dari abad ke-10 sampai ke-16. Yang tertua tuh ada di Petirtaan Jalatunda di lereng Gunung Penanggungan. Tampak nih seekor naga melilit di bagian bawah lingga-lingga semu yang ada di kolam pusa. Menurut Haryani Santiko, dalam ragam hias ular naga di tempat sakral periode Jawa Timur yang diterbitkan di jurnal Amerta, menyatakan bahwa hal itu adalah penggambaran nih, adegan pengadukan lautan susu. Naga digambarkan seperti naga besuki yang melilitkan tubuhnya pada Gunung Mandara. Naga besuki adalah raja ular dalam mitologi Hindu. Naga besuki digambarkan tuh memiliki permata nih di kepalanya, bernama Nagamani. Naga besuki adalah ular milik Dewa Siwa yang dikalungkan di lehernya. Di India, naga besuki itu digambarkan sebagai ular kobra yang kepalanya tuh mengembang seperti siap menyerang. Naga besuki juga dikenal dalam mitologi Cina dan juga Jepang sebagai salah satu dari 8 Raja Naga Agung. Oke nih, kita sekarang masuk nih ke mitos yang beredar mengenai naga besuki nih. Dahulu kala tuh di Jawa Timur hidup seorang Brahmana yang sangat sakti mandraguna bernama Sidi Mantra. Brahmana tersebut memiliki seorang anak laki-laki bernama Manik Angkeran. Namun anaknya tersebut tuh sangat gemar berjudi. Kegemaran Manik Angkeran yang buruk ini tentunya tuh tidak akan membuahkan hasil yang baik ya kan. Yang ada tuh hanya kerugian. Hingga Manik Angkeran tuh selalu kalah berjudi dan dikejar-kejar penagih hutang. Ya kalau zaman sekarang mungkin main slot dan pakai pinjol. Oke, lanjut nih. Sidi Marta pun kasihan nih melihat anaknya yang dikejar-kejar hutang gitu kan. Terlebih Sidi Marta tuh juga sangat menyayangi Manik Angkeran. Dan di sini tuh ya Sidi Marta pun akhirnya bertapa nih ke Gunung Agung untuk meminta bantuan kepada naga besuki yang tinggal di Gunung Agung. Sidi Marta pun memukul-mukul gentah yang dibawanya sambil membaca mantra-mantra hingga sang naga besuki keluar dari sarangnya. Ketika naga besuki itu keluar nih dari sarangnya, Sidi Marta tuh mencoba nih menceritakan kondisi Manik Angkeran, yaitu anaknya, dan meminta bantuan kepada naga besuki. Naga besuki pun akhirnya tuh merasa iba nih kepada Sidi Marta, sehingga naga besuki pun bersedia nih membantunya dengan memberikan emas dan juga intan dari sisi-sisi yang terdapat di ekornya. Namun di sini tuh naga besuki tuh berpesan nih kepada Sidi Marta untuk menasihati anaknya yaitu Manik Angkeran agar berhenti berjudi. Sesampainya di rumah nih, Sidi Marta pun memberikan semua emas dan juga intannya nih kepada Manik Angkeran. Tujuannya ya untuk membayar hutang-hutang ya. Sambil di sini tuh Sidi Marta tuh menasehati Manik Angkeran untuk berhenti berjudi. Kayak ya ini yang terakhir kalinya Bapak membantu kamu untuk menyelesaikan permasalahan kamu mengenai hutang piutang karena judi gitu. Gak ada kedua kalinya. Namun nih, di sini tuh nasihat dari Sidi Marta tuh tidak didengarkan oleh Manik Angkeran. Di sini Manik Angkeran tuh kembali lagi berjudi dan terlilit hutang yang besar. Manik Angkeran meminta bantuan lagi nih kepada ayahnya. Karena di sini tuh ayahnya tuh kecewa ya kan.
Kan udah dibilang jangan lagi gitu, kok masih kembali lagi gitu melakukan hal yang sama, masuk kebodohan yang sama gitu. Maksudnya ngapain gitu. Di sini Manik Angkeran tuh ya putus asa gitu kan, karena akhirnya tuh Cindy Marta tuh tidak membantu Manik Angkeran, hingga akhirnya nih Manik Angkeran tuh nekat mencuri genta milik Cindy Marta dan pergi ke Gunung Agung. Dan di sini tuh Manik Angkeran tuh udah ngerti gitu loh mengenai naga besuki yang tinggal di Gunung Agung. Sesampainya nih di Gunung Agung, Manik Angkeran pun langsung memukul-mukul genta nih, hingga akhirnya naga besuki itu keluar. Manik Angkeran tuh terkejut nih melihat sosok naga besuki yang sangat besar di hadapannya. Naga besuki yang langsung mengenali nih, genta yang dibawa Manik Angkeran tuh adalah milik Cindy Marta. Sehingga di sini tuh naga besuki tuh kayak marah gitu, kayak kenapa kamu mengambil atau mencuri genta milik Cindy Marta, yaitu ayah kamu gitu kan. Namun di sini hatinya naga besuki tuh luluh nih mendengar cerita Manik Angkeran. Dan karena masih memandang nih persahabatan antara naga besuki dan juga Cindy Marta, di sini akhirnya tuh naga besuki tuh bersedia nih membantu kembali Manik Angkeran. Naga besuki tuh ya kembali ke sarangnya nih untuk mengambil emas dan juga intan yang akan diberikan kepada Manik Angkeran. Saat naga besuki kembali ke sarangnya, Manik Angkeran tuh melihat nih bagian ekor naga besuki yang dipenuhi oleh emas dan juga intan, yang akhirnya tuh membuat Manik Angkeran tuh tergiur hingga buta oleh rasa tamaknya. Manik Angkeran pun melakukan hal yang licik dengan memotong ekor naga besuki dan segera melarikan diri. Naga besuki yang kesakitan dan juga marah nih mengejar Manik Angkeran. Naga besuki pun kemudian menyemburkan api nih ke arah di mana Manik Angkeran melarikan diri. Api tersebut akhirnya tuh membakar tubuh Manik Angkeran hingga menjadi abu. Cindy Marta tuh menyadari nih bahwa Manik Angkeran tuh menghilang. Kemudian Cindy Marta tuh mencari nih hingga akhirnya tuh Cindy Marta menemukan genta miliknya berada di depan sarang naga besuki. Ketika Cindy Marta mengetahui bahwa Manik Angkeran telah menjadi abu, Cindy Marta pun memohon nih kepada naga besuki agar Manik Angkeran bisa dihidupkan kembali. Di sini naga besuki tuh bersedia nih untuk menghidupkan kembali Manik Angkeran. Namun di sini tuh naga besuki memberikan syarat kepada Cindy Marta, di mana Cindy Marta tuh harus menyambungkan kembali ekornya naga besuki ini yang sudah dipotong oleh Manik Angkeran. Cindy Marta pun menyanggupi nih syarat yang diberikan naga besuki. Dengan kesaktiannya nih, Cindy Marta pun berhasil menyambungkan kembali nih ekor naga besuki yang sudah dipotong oleh Manik Angkeran. Dan di sini pun nih naga besuki akhirnya menghidupkan kembali nih Manik Angkeran. Di sini Manik Angkeran tuh berjanji nih untuk bertobat dan mengubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Meski telah dihidupkan kembali nih, namun Cindy Marta pun merasa bahwa Manik Angkeran dan dirinya tuh tidak bisa tinggal bersama lagi. Cindy Marta pun menyuruh Manik Angkeran untuk tetap tinggal dan mengabdi di Gunung Agung. Pada saat perjalanan pulang nih, Cindy Marta pun menancapkan tongkatnya ke tanah dan membaca mantra yang membuat air naik dan memenuhi daerah tersebut, hingga akhirnya membentuk Selat Bali dan memisahkan antara Pulau Bali dan juga Pulau Jawa. Tempat naga besuki menurut kepercayaan masyarakat Bali terletak di Pura Goa Raja, Kompleks Pura Besaki, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali.
Pura Gua Raja memiliki hubungan nih dengan Pura Gua Lawah. Menurut lontar Pragempa Gunung Agung, Pura Gua Lawah merupakan representasi kepala dari naga besuki. Sedangkan Pura Gua Raja di komplek Pura Besakih mempresentasikan ekor dari naga besuki. Dalam mitologi Hindu, naga besuki merupakan salah satu dari 3 naga jelmaan dewa yang diturunkan untuk menyelamatkan bumi. Naga besuki menjadi simbol dari keseimbangan siklus yang terjadi di alam. Air menguap dari laut dan turun kembali ke bumi menjadi hujan di gunung atau juga di dataran, yang pada akhirnya kembali lagi nih ke laut. Selain karena latar belakang mitos tersebut nih, korelasi yang erat Gua Lawa dan juga Pura Besakih juga terjadi karena prosesi upacara ngaben. Upacara ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu nih di Bali. Ngaben merupakan ritual wajib yang dilakukan untuk mengirim jenazah ke kehidupan yang akan mendatang. Tujuan upacara ngaben adalah mempercepat raga manusia yang meninggal agar kembali ke asal dan rohnya tuh cepat menuju alam pitro. Upacara ngaben juga menjadi simbol nih untuk menyucikan roh orang yang telah meninggal. Menurut keterangan pengurus pura, setelah melaksanakan ngaben, umat Hindu tuh akan melakukan persembahyangan di Goa Lawah. Selain itu, mereka tuh melaksanakan sembahyang di Pura Besakih sebagai wujud syukur terlaksananya upacara tersebut. Oke nih, sampai situ aja nih pembahasan aku mengenai naga besukih nih. Kalau nih ada salah-salah pengucapan atau mungkin kurangnya informasi yang aku bawakan, boleh banget kalian koreksi aku di kolom komentar nih. Terima kasih nih buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir. Kalau kalian ada ide ataupun kalian punya pengalaman yang pengen kalian ceritakan dan aku bawakan di channel YouTube ini, kalian boleh banget nih kirim pengalaman hidup kalian di akun email aku, yaitu tridiansi16@gmail.com nih. Kalau nih aku ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya, karena aku juga seorang manusia. Dan aku Tridiansi, bye-bye.